Lihat, Bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah, dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena Bapak semua pelakunya. Kalau menderita di dunia masih ada pilihan. Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang dari pagi sampai pagi lagi sengsara terus hidupnya. Minimal dia gembira ketika dia nonton ceramahnya Das Atlatif. Iya, iya Bu, iya Bu. Tapi tolong dijawab. Kalau masih masuk kubur, sedulur-sedulur masuk kubur, ada pilihan tidak? Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, viral satu dunia. Begitu kau balik ke rumahmu, orang di rumahmu malah lari tidak mau tinggal di rumah. Artinya, kalau menderita masuk kubur, tidak ada lagi pilihanmu. Alhamdulillah, Nabi memberi berita gembira. Umatku, orang Islam, anak cucunya Adam, kalau meninggal dunia masih 3 harapan yang akan menolongmu, yang kita kenal dalam dunia Islam, amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bisa ndak anak kita soleh dan solehah meskipun tidak jadi dokter? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak kuliah? Bisa. Maknanya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada jadi anggota DPR. Tapi sayangnya anak-anak kita, ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Jangan harap ibu kawin lagi. Siapa yang doakan Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Anak. Sedulur-sedulur, kalau bapak-bapak meninggal siapa yang doakan? Temanmu. Jangan harap. Coba lihat, Bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah, dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena Bapak semua pelakunya. Iya, siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita, alangkah bersyukurnya kita ketika sudah jasad kita ditanam dalam tanah, anak membangunkan masjid untuk orang tuanya. Ketika kita sudah pensiun, orang tua kita sudah tidak mampu mencari nafkah, anak-anaknya bermusyawarah, 5 anaknya masing-masing musyawarah. Saudara-saudaraku yang kakak berpidato, adik-adik sekalian, bapak sudah pensiun, tidak boleh lagi memikirkan sembako, tidak boleh lagi pikir token listrik. Mulai hari ini 1 anak 2 juta transfer ke orang tua, 5 anaknya 10 juta gaji pensiunnya dari anaknya, halalan thayyiban. Yang banyak kita lihat dimuliakan di media sosial, dihormati di kantor, dicium tangannya anak buahnya, sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih SMP. Demi Allah, orang tua seperti itu rugi lahirkan anak.
Anak yang soleh dan solehah inilah yang menjadi harapan kita. Dia akan mendoakan orang tuanya sudah di alam kubur. Setiap sujudnya dalam sholat 5 waktunya, apa yang diucapkan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah anak yang hebat. Tapi lihat anak-anak modern sekarang, makin kaya orang tuanya makin kurang ngajar. Oh, sama cowoknya sopan betul. Iya kak. Sama bapaknya dia sliding tangannya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Orang tuanya tidak dihormati. Dinasehati sama orang tuanya, apa katanya? Ah, itu kan dulu. Celaka orang tua seperti ini. Punya anak justru yang dilahirkan adalah raja. Yang kita harapkan punya anak, anak kita lah yang merajakan kita dan meratukan kita. Anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu, contohlah anaknya Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu masih ingat Ibrahim alaihissalam? Ketika diajak ngomong anaknya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kisah ini pelajaran buat kita. Orang tua tidak boleh otoriter dalam mendidik anak. Sudah nyata-nyata wahyu, masih diajak ngomong anaknya. Mail, Ismail. Jangan juga kau cari di kitab Mail, tidak ketemu kau sampai kiamat. Menurutmu saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Coba, sudah perintah Allah masih diajak ngomong. Banyak orang tua otoriter. Mentang-mentang dia gagal tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Mentang-mentang anaknya dia gagal jadi polisi, anaknya dia paksa jadi polisi. Mestinya lihat bakatnya anak kita. Kalau dari kecil dia senang pegang obeng, teknik. Dari kecil dia senang masak-masak, MBG. Kenapa? Saya heran, kenapa sensitif sekali nih MBG? Mungkin karena tidak masuk akal ini ya. Iya. Adik-adik sekalian, ketika Ibrahim ajak anaknya ngomong, nak, saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak bapak yang milenial atau Gen Z, yang SMP di rumah, nak, saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana? Jawabannya, kenapa saya, mak? Kenapa saya, pak? Kakekku aja yang sudah mau mati. Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka yang kita minta bukan anak pintar tapi anak soleh. Kenapa? Kalau dia soleh insya Allah pintar. Kalau pintar belum tentu soleh. Maka doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mendengar permintaan ayahnya ini, apa jawaban Ismail? Jangan cemas Pak, laksanakan. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Itulah anak yang kita harapkan. Perintah agama tidak membantah, sami'na wa ata'na. Maka Ibu Bapak, yang pertama, yang mengalir terus amalnya, anak yang soleh dan soleha. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kami ini ibu yang tidak punya anak? Bagaimana kami ini bapak yang tidak punya anak? Tidak punya harapan dong. Oh, anak yang dimaksud di sini bukan sekedar anak yang dilahirkan dari perut istri kita, tapi anak yang dimaksud di sini masuk di antaranya anak murid yang kita ajarkan. Ibu-ibu yang tidak punya anak, lihat anak-anak didik di kantor, temui gurunya. Ustadz, ada anak hafal Quran kah di sini? Ada anak yatim kah di sini? Berapa biayanya 1 bulan? 700.000. Saya tanggung sampai dia selesai. Selama anak itu dia gunakan ilmunya, selama itu ibu punya kiriman amal meskipun bukan dari anak kandung sendiri. 2, kata Nabi, adalah harta
yang telah kita sedekahkan fisabilillah. Ibu-ibu, Bu, ini terutama yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya, Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Dia buka cincinnya, Bu. Dia paksa keluar cincinnya, Ibu. Nggak mau keluar, dikasih sabun. Selesai dia cabut cincin, dia cabut lagi gelangnya, Ibu. Ini gelang saya ini. Saya belikan kamu dulu waktu kita pergi umroh. Dia cabut gelangnya, Ibu. Sudah itu dia cabut lagi kalungnya, Ibu. Ini kalung saya belikan kau usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsunya, Ibu, pun dia cabut. Sudah itu dia bungkus. Dia bungkus cincinnya, Ibu, gelangnya, Ibu, kalungnya, Ibu. Dia bungkus sambil menangis. Dia simpan dalam lemari. Selamat tinggal sayang. Betapa cepat kau tinggalkan aku. Dia simpan. 3 bulan kemudian pergi reuni Gontor. Ketemu janda. Oh. Piye kabare, Mbak? Api-api, Mas. Sampean api. Saya gimana, Kak? Istri saya meninggal. Sampean duda? Iya. Saya juga janda. Oh, cocok dong. Oh, cinta lama bersemi kembali. Dia balik ke rumahnya. Dia ambil tadi emas yang dia simpan di lemari. Dia tarik lemari dalam emas itu. Dia simpan dalam kotak warna pink. Dia bungkus lalu warna pink. Kasih pita-pita warna pink. Orang yang lagi jatuh cinta. Dia ketemu sama si janda. Lalu dia berkata, "Dek, ambil saja ini emas. Sudah mati yang punya." Enggak lagi dia bilang wafat. Dia bilang kamu mati. Bu, daripada diambil janda, mending bawa ke Gontor. Bawa ke pesantren untuk anak-anak kita. Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Pak Kiai, saya bilang sama ibu-ibu kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu orang juga tidak percaya palsu. Maka lebih baik kau pakai yang palsu. Yang asli bawa ke pesantren. Saya bilang juga sama ibu-ibu yang miskin. Ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Karena biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu. Yang asli bawa ke pondok pesantren. Jadikan dana untuk anak-anak yang soleh dan soleha lagi yang sekolah. Adik-adik sekalian, tanya Luqmanul Hakim, tanya Ustadz Abdul Somad, Abdul Farhur Rosi Ansor. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut karena sedekah. Yang sepanjang saya tahu justru dia kaya karena rajin sedekah. Dan tidak ada orang senang orang pelit. Saya mau tanya bapak-bapak, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ayo jawab. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang pemimpin yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, "Tidak usah kau ke rumahnya, pelit." Padahal dia juga pelit. Maka bapak ibu yang hadir, alumni Gontor, ayo sedekahkan harta kalian untuk kemajuan pondok ini. Saya tidak punya duit, Ustadz. Kalau Anda ahli di bidang media sosial, sedekahkan media sosialmu untuk pondok ini.
Saya ahli komputer Ustaz, sedekahkan ahli komputermu untuk pondok ini. Saya ahli manajemen Ustaz, sedekahkan manajemenmu untuk kemajuan pondok ini. Inilah yang kita istilahkan dalam Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Insya Allah harta yang disedekahkan di jalan agama Allah tidak akan pernah habis, malah semakin tambah, makin tambah, makin tambah. Kalau bapak keluarkan dompet, mau isi celengan, ragu-ragu, benar tidak diganti tidak? Benar tidak diganti, kata Ustaz Hasan. Oh tidak pak. Kenapa? Ana indosani abdibi. Benar Pak Kiai. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Kalau dia ragu-ragu, tidak. Maka ada orang lewat celengan pak. Anak muda tepuk belakang. Pak, dia sodorkan, ini orang kaya pak, tapi pelit. Dia tarik dompetnya, dia cari 2.000 dia keluarin, masuk celengan. Lewat depan anak muda ini, ditepuk belakang, dari ada belakang. Haji ya, dia sodorkan uang 100.000. Wih, dalam hatinya Pak Haji, hebat betul ini anak muda, masih muda 100.000. Akhirnya dimasukkan celengan. Begitu masuk celengan, dia bilang ini anak muda, Pak Haji, itu uangnya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya Pak Kiai. Selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada salah masuk itu tadi Ustaz. Pelit betul. Maka dedek sekalian, bagi manajemen modern Eropa, Amerika, Australia, cendekiawan mereka berkata kalau mau maju ekonomi, kalau mau banyak duitmu, dia pakai manajemen ekonomi modern. Bagi kita pakai manajemen ilahiyah. Apa? Sedekah. Sedekah. Jangan berkata saya masih mondok, tidak mungkin. Sedekahlah, meskipun sedikit. Apa sedekahnya Ustaz? Dilihat pesantren, oh sini tidak ada sendal dari tempat wudhu, ada uang belanja dari ibu, belikan sendal jepit. Niatkan, ya Allah tambahkan rezekiku, saya akan ganti ini. Insya Allah pondok ini bisa maju kalau kita semua berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Salah satu di antaranya sedekah sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, yang akan mengalir terus-menerus adalah ilmu yang bermanfaat. Saya bukan ustadz, ya teruskan ceramahnya ustadz. Kita punya semua grup WhatsApp, tapi sayangnya grup WhatsApp yang banyak kita teruskan, yang kita share beramai-ramai, kadangkala hanya isu-isu politik. Tapi ceramah-ceramah, konten-konten dakwah, biasanya kita malas untuk teruskan ke grup WhatsApp lainnya. Bapak terima ceramahnya guru kita Ustadz Abdul Somad, terima, sebarkan ke orang lain. Kalau 10 grup, satu grup 100 orang, 500 orang, masa tidak ada yang nyangkut? Ilmu yang bermanfaat. Saya sayang, biasa heran, cuma yang selalu disebarkan ceramah saya meleset-meleset sedikit. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja yang banyak disebarkan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, harta yang telah kita sedekahkan, ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah berkumpul di tempat ini. Inilah tempatnya ketiga-tiganya. Anak yang soleh dan soleha, anak pondok kita, anak pesantren kita, pesantren Gontor bisa bertahan 100 tahun, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena oligarki, tapi karena nilai. Mungkin kita melihat ada pesantren dibesarkan oleh keluarga, tapi apa yang ditularkan, dia menjadi warisan keluarga itu. Tapi Darussalam Gontor diwariskan bukan untuk anak cucunya, tapi untuk umat, menjadi badan wakaf. Itu yang menjadi nilai buat kita semua.
100 tahun silih berganti pejabat, silih berganti rezim, tapi alhamdulillah Gontor tetap berdiri sampai sekarang. Kalau Anda mencari Gontor, jangan cari gedung yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mencari Gontor, pada awalnya bukanlah tanah yang lapang dan gedung yang mewah, tapi dimulai dengan cita-cita 3 pendiri bersaudara yang kita kenal Trimurti, yang sampai detik ini karena keikhlasannya bisa bertahan sampai 100 tahun. Tapi tidak boleh puas sampai di situ. Pertanyaan makin besar, mampukah kita abad kedua berikutnya? Saya yakin dengan semangat 3 tadi, insya Allah, jangankan 100 tahun yang akan datang, biiznillah, dengan izin Allah, maka Gontor akan bisa lebih tua dari Republik Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati tempat ini, guru-gurunya, santri-santrinya, dan insya Allah abadi sepanjang zaman.